Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membagikan informasi atau berbagi informasi atau kita akan membahas yang namanya NISN atau Nomor Induk Siswa Nasional. Nah, ini sedang heboh karena banyak sekali permasalahan terkait NISN ganda. Nah, ini akan saya bahas satu persatu ya. Judulnya hari ini adalah Kupas Tuntas NISN. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya bahas terkait NISN. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada flyernya ya. Ini adalah flyernya. Kemudian ini ada PowerPoint terkait mekanismenya. Kemudian ini juga ada penjelasan terkait NISN ganda. Kemudian ini juga ada tentang penyelesaian NISN ganda. Kemudian ini adalah edaran terkait pengeluaran siswa ya yang tercatat ganda. Oke, saya akan bahas satu persatu. Nah, ketika teman-teman mengakses yang namanya Verval PD dan di situ nanti akan muncul yang namanya residu gitu ya. Nah, ini adalah ketika teman-teman mengakses Verval PD, nanti ini adalah muncul residu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian NISN mungkin akan muncul ya di sini misalnya terdaftar lebih dari satu rombel atau di sini munculnya adalah NISN kosong. Sementara di sini sudah ada nih NISN-nya. Kenapa sih ini NISN-nya dibaca NISN kosong? Nah, ini salah satu penyebab yang paling sering terjadi itu adalah kalau teman-teman lihat ini terdaftar lebih dari satu rombel. Ini biasanya terjadi ketika teman-teman menambahkan data peserta didik non-dapodik melalui aplikasi SP Datadik gitu ya. Sehingga ada padanan data ketika dicek bahwa siswa tersebut sebenarnya sudah ada di MTS biasanya ya. Atau di MI, MTS, dan dari teman-teman Kemenak terutama ya. Jadi ketika seperti ini sebenarnya NISN-nya sudah ada, tapi dianggap kosong karena masih lakukan pemadanan data. Ini terjadi karena teman baru menambahkan dan baru masuk ke Verval PD biasanya. Jadi munculnya adalah NISN kosong. Nah, NISN kosong ini bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah nanti teman-teman melakukan pengecekan ya, biasanya dia NISN-nya akan menjadi ganda. Nah, nanti akan dilihat ganda aktif atau ganda non-aktif. Nah, di sini sendiri, di NISN sendiri, itu yang menyebabkan invalid atau silang itu biasanya adalah NISN kosong, NISN tercatat ganda. NISN kosong itu ada yang memang benar-benar belum punya ya. Kalau belum punya, berarti nanti akan dilakukan penerbitan NISN baru. Kemudian ada NISN yang dinyatakan ganda gitu ya, dimiliki oleh lebih dari satu peserta didik. Nah, itu dia. Gandanya juga banyak. Ada ganda dengan diri sendiri, ganda dengan sekolah lain yang orangnya sama, atau ganda dengan sekolah lain yang ternyata dua peserta didik yang berbeda gitu ya. Jadi ini memang agak sedikit banyak permasalahan terkait NISN ya. Ini akan saya bahas satu persatu. Jadi ketika teman-teman mengakses NISN itu, nanti akan muncul informasi silangnya seperti apa. Kenapa kita perlu mencari tahu ini? Karena biar kita tahu cara penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Jadi teman-teman pastikan mengakses situs Verval PD-nya dan melihat statusnya seperti apa. Ini ada flyernya ya. Mengapa NISN terdeteksi ganda pada daftar residu di Verval PD dengan status sama-sama aktif? Apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya? NISN terdata ganda dengan status sama-sama aktif terjadi ketika satu NISN tercatat lebih dari satu kali pada pendataan satuan pendidikan yang berbeda. Pertama, jika terjadi pada satu peserta didik yang sama, hal ini terjadi akibat mekanisme perekaman ulang oleh satuan pendidikan tujuan atau satuan pendidikan di mana peserta didik sekarang berada. Yang dikarenakan peserta didik belum dikeluarkan dari pendataan satuan pendidikan asal. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini terjadi misalnya dari Kemenak, dari MI masuk ke SMP. Nah, sementara di SMP-nya diinput ulang di SP Datadik karena tidak bisa menggunakan fitur tarik data. Atau yang dari SMA atau SMK menerima yang dari MTS dan sejenjangnya ya. Yang dari Kemenak sehingga dilakukan input manual. Akibatnya apa? Akibatnya terjata ganda. Nah, gandanya juga ada dua jenis. Sama MTS-nya sudah dikeluarkan, statusnya sudah diluluskan dari sana, jadi nanti gandanya aktif dan tidak aktif ya.
atau gandanya sama-sama recordnya adalah aktif. Ya, jadi ada dua juga. Solusinya adalah operator satuan pendidikan tujuan berkoordinasi dengan operator satuan pendidikan asal. Yang dimaksud satuan pendidikan tujuan adalah yang kita saat ini ya, berkoordinasi dengan satuan pendidikan asal untuk mengeluarkan peserta didik tersebut dari aplikasi pendataannya, baik itu Dapodik atau EMIS. Ini langkah yang paling ideal ya, kita menghubungi sekolah asal agar mengeluarkan atau meluluskan atau memutasikan jika statusnya adalah mutasi. Jika solusi pertama tidak dapat dilakukan, operator satuan pendidikan dapat mengajukan pengeluaran data peserta didik dari pendataan satuan pendidikan asal melalui aplikasi Verval PD pada menu pengeluaran siswa yang tercatat ganda. Catatan, menu ini hanya bisa digunakan diajukan oleh operator satuan pendidikan tujuan. Nah, ini caranya ya. Kedua, jika terjadi pada dua peserta didik yang berbeda, hal ini terjadi akibat kemiripan variabel data peserta didik, seperti pada kasus peserta didik kembar. Nah, ini bisa jadi NISN ganda itu tidak terjadi kepada satu orang yang sama, tetapi kepada dua orang yang memang dua-dua orangnya berbeda, gitu ya. Nah, hal ini karena salah satunya yaitu kesamaan nama ibu kandung, kemudian kesamaan nomor NIK kadang-kadang, sehingga dianggap satu. Solusinya adalah penyelesaian NISN terdeteksi ganda ini hanya dapat diselesaikan diproses oleh Pusdatin melalui laporan ULT Kemendikbudristek berdasarkan pengajuan dari Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan terkait. Nah, untuk kasus ini berarti teman-teman tahu nih, kalau kasusnya adalah satu orang NISN dimiliki dua orang yang berbeda dan dua-duanya adalah orang yang sama-sama aktif, berarti mereka harus memilih salah satu. Nah, ini akan diproses oleh Pusdatin. Jadi ranah wewenangnya adalah teman-teman silakan ajukan ke ULT Kemendikbudristek. Nah, kemudian Pusdatin akan mengecek NISN-nya dan salah satunya nanti akan diterbitkan NISN baru. Jadi kalau yang bertanya terkait kalau kembar bagaimana? Kalau kembar itu harusnya tiap anak punya dua NISN. Nah, kalau satu saat ini itu dimiliki oleh satu NISN untuk dua orang, salah satunya akan mengalah dan diterbitkan NISN baru ya untuk salah satu kembarannya gitu ya, sehingga dua-duanya nanti punya NISN sendiri. Dan itu ranah wewenang dari teman-teman Pusdatin. Jadi itu bukan ke dinas ya. Jadi teman-teman menghubungi ULT agar diproses teman-teman dari Pusdatin Kemendikbud. Nah, ini ya. Jadi saat ini itu adalah keterangan tentang NISN. Kemudian ini saya akan jelaskan mekanisme pengajuan pengeluaran data peserta didik ganda gitu ya. Ini ada alurnya. Kriteria mekanisme ini berlaku bagi penyelesaian data ganda di mana satu peserta didik terdata lebih dari satu satuan pendidikan dan seluruh rekod data berstatus aktif. Berarti ganda dan sama-sama aktif. Nah, ini harus melampirkan dokumen persyaratan berupa dokumen mutasi, kemudian dokumen ditandatangani Kepala Sekolah Satuan Pendidikan, dokumen yang dipindai dalam format PDF. Nah, caranya adalah teman-teman silakan masuk ke menu Verval PD, kemudian di sini ada menu pengeluaran siswa yang tercatat ganda. Jadi silakan diklik. Nah, kemudian teman-teman di sini nanti akan memasukkan nomor NPSN dan NISN ya. Jadi di sini yang harus diceritakan adalah aplikasi pengeluaran siswa ganda itu adalah untuk memasukkan siswa ganda yang berasal dari sekolahnya. Jadi yang kita masukkan NPSN asal sekolah ini adalah bukan NPSN sekolah kita, tapi NPSN tempat dia ganda dengan sekolah asalnya. Jadi di sini teman-teman tinggal memasukkan NPSN dan NISN-nya. Kemudian teman-teman lakukan pencarian data. Jadi cukup NPSN dan NISN sebenarnya. Ketika itu ditemukan, nanti teman-teman bisa mengajukan pengeluaran data siswa ganda. Jika belum juga, jadi teman-teman memasukkan datanya secara lengkap, termasuk huruf besar dan huruf kecilnya diperhatikan. Nah, ini ya. Satuan Pendidikan memilih data peserta didik yang terdeteksi ganda untuk diajukan klaim peserta didik aktif dengan cara mengisikan NPSN Satuan Pendidikan asal, NISN nama dan tanggal lahir peserta didik,
menentukan jenis mutasi peserta didik dari opsi yang disediakan, kemudian mengunggah dokumen persyaratan. Selanjutnya menunggu persetujuan dari pusat. Jadi, verifikasinya akan di-approve oleh Pusdatin. Pusat memeriksa pengajuan pengeluaran data ganda. Jika kriteria terpenuhi, maka pengajuan diterima dan data ganda dikeluarkan dari satuan pendidikan asal. Jika kriteria tidak dipenuhi, maka pengajuan ditolak. Satuan pendidikan tujuan perlu mencermati alasan penolakan, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Saya tidak contohkan di sini karena tidak ada punya saya kebetulan ya. Nah, di sini teman-teman ketika menemukan kasus seperti ini, nah ini contohnya udah cukup jelas ya. Nah, siswa ini dari SMA 26 kemudian di MAS ya. Nah, ini kelas 11, ini kelas 12. Nah, dua-duanya ini adalah aktif dan dua-duanya ini adalah orang yang sama. Jadi caranya teman-teman klik itu, kemudian mengisikan nomor NPSN yang diisi di sini adalah nomor NPSN dari MAS ini ya. Kemudian nisennya adalah nisen siswa tersebut. Nah, kemudian nanti akan ketemu data seperti ini. Nah, di sini teman-teman memilih status jenis keluarnya apa, lulus, mutasi, dikeluarkan, mengundurkan diri, putus sekolah, wafat, atau hilang. Gitu ya. Nah, di sini ada catatan nih. Nah, ini teman-teman silakan baca. Yang penting adalah satuan pendidikan tujuan mengajukan agar peserta didik dengan nisen tersebut dikeluarkan dari satuan pendidikan asal dengan alasan mutasi dan melampirkan dokumen persyaratan. Nah, kemudian kalau sudah, ya, jadi kalau sudah nanti teman-teman akan menemukan tabel terkait pengajuan pengeluaran siswa. Nah, statusnya ini dalam tanda proses ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat bahwa ini menunggu pengecekan dari teman-teman Pusdatin. Nah, kemudian ini adalah dari ranah wewenang Pusdatin. Setelah teman-teman melakukan pengajuan, ini masuk ke tabel pengajuannya punya Pusdatin. Nah, nanti di sini akan disetujui oleh teman-teman Pusdatin. Kalau memang berkasnya benar dan sesuai data padanannya, itu akan disetujui. Nah, kemudian ini contoh kalau ditolak dari teman-teman Pusdatin. Jadi, teman-teman harus melakukan pembenaran. Kemudian, ini juga, jadi kalau nanti disetujui, dia muncul ya. Di sini tidak disampaikan disetujui ya. Tapi nanti kalau disetujui, nanti teman-teman akan mendapatkan bahwa itu disetujui dan nisennya sudah dikeluarkan dari sekolah asal. Jadi tidak ganda lagi ya. Jadi tidak ada ganda lagi. Nah, ini catatan yang perlu diperhatikan. Kesalahan operator satuan pendidikan dalam menggunakan fitur pengeluaran siswa ganda adalah dengan berasumsi bahwa fitur ini adalah untuk mengeluarkan peserta didik dari satuan pendidikannya sendiri. Padahal fitur ini berfungsi untuk mengeluarkan peserta didik ganda di satuan pendidikan lain. Jadi ketika di pengeluaran ini yang dimasukkan itu jangan NPSN sekolah kita, tapi NPSN tempat dia ganda dengan sekolah asalnya. Mekanisme untuk mengeluarkan peserta didik di satuan pendidikan sendiri prosesnya dilakukan secara sistem melalui aplikasi pendataan, Dapodik atau EMIS. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan siswa didik kita sendiri, berarti melalui Dapodik atau EMIS kita ya, jadi siswa keluar. Dokumen persyaratan tidak seragam, misal melampirkan surat pernyataan atau tanda tangan dari orang tua bahwa anaknya benar berasal dari satuan pendidikan A dan saat ini bersekolah di satuan pendidikan B, atau tangkapan layar screenshot dari aplikasi Varvel PD. Jadi pastikan bahwa dokumen yang dilampirkan itu memang sesuai kriterianya. Nah, kriterianya seperti apa? Udah dibahas tadi ya. Jadi teman-teman silakan cermati. Nah, ini dokumennya nih di sini ya. Dokumen yang dikasih itu adalah seperti ini. Jadi pastikan dokumen yang teman-teman lampirkan itu kurang lebih adalah seperti itu. Nah, ini adalah untuk kasus pengeluaran siswa ganda, ya, pengeluaran siswa ganda. Yang dimana gandanya itu adalah satu orang yang sama, gitu ya. Maksudnya dia memang ganda dengan dirinya sendiri, tapi di sekolah sebelumnya. Karena di sekolah sebelumnya itu ternyata memang belum dikeluarkan, atau kalau dia mutasi, belum dimutasikan, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini teman-teman silakan baca, ini buku panduannya ya, saya lampirkan. Nah, ini adalah quality control ya, quality control teman-teman melakukan, ini ada surat edarannya juga. Oke, ini saya tidak bahas. Nah, kemudian ini adalah penyelesaian nisen ganda. Saya akan ceritakan dari depan. Sementara ini sudah pernah saya bahas ya, tapi ini mungkin lebih detail ya.
Jadi teman-teman harus memahami fungsi dari masing-masing jenjang atau level ya. Ini penting ini ya. Jadi peserta didik atau orang tua itu bisa melakukan pembaharuan identitas. Ini karena saat ini sudah diberikan pembaharuan identitas secara mandiri oleh teman-teman dari Pusdatin ya. Jadi orang tua bisa merubah NISN sendiri. Bisa merubah data verbal PD identitas masing-masing peserta didik ya. Jadi nanti siswanya mengajukan atau orang tuanya nanti di-approve oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian satuan pendidikan itu statusnya adalah pengajuan. Nah, dia bisa melakukan pengajuan untuk edit NISN. Nah, kemudian dia bisa melakukan persetujuan atau perubahan dari identitas. Jadi kalau orang tuanya mengajukan secara mandiri dari web, dicek dan di-approve. Nah, ini adalah ranah dari satuan pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan saat ini tidak menangani reedit identitas lagi ya, karena sudah mandiri oleh siswa. Tapi bisa melakukan merger NISN ya. Jadi nanti di dinas itu ada menu tabel pengajuan merger. Yang dia hanya munculnya 10 ya, dibatasi per 10. Jadi ketika ada tabel yang potensi merger, dinas itu dapat melakukan potensi merger sehingga semua yang punya status NISN tapi statusnya aktif dan tidak aktif dengan identik data yang sama dengan satu orang yang sama akan otomatis muncul di Dinas Pendidikan ya. Namanya tabel potensi merger ya, itu dia. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini Pusdatin itu punya kewenangan penerbitan NISN. Nah, ini untuk teman-teman yang NISN-nya belum ada tuh, masih kosong. Mungkin teman-teman di jenjang-jenjang level bawah ya, yang memang belum ada NISN. Bisa melakukan edit NISN, bisa melakukan merger NISN, bisa melakukan pembaharuan identitas, dan bisa menyelesaikan NISN ganda. Jadi fitur untuk NISN ganda ini itu langsung ke level jenjang Pusdatin ya, teman-teman Pusdatin. Jadi ini sebenarnya tidak ke Dinas Pendidikan setempat. Jadi korelasinya teman-teman mengajukan dan itu adalah menunggu keputusan atau approval dari teman-teman pusat atau Pusdatin. Yang pertama adalah penerbitan NISN baru. Jadi kalau statusnya saat ini teman-teman itu ya berbeda ya, tapi maksud saya berbeda dengan kasus yang pertama tadi ya. Ini sudah ada tapi terbaca kosong ya. Ini karena memang sudah ada nih, tinggal padanan saja ini. Ini berarti tidak diterbitkan NISN lagi nih. Berarti ini kemungkinannya adalah dia tercatat ganda untuk kasus yang satu ini, tapi belum dimunculkan nih gandanya dengan yang mana karena baru. Nah, untuk kasus yang ini penerbitan NISN baru ini bagi yang mungkin baru direkam di Dapodik belum punya atau memang selama ini tidak ada NISN-nya. Kalau dia dari MTS berarti memang MTS-nya itu belum punya atau belum terbit ketika itu. Yang istilahnya belum pernah memiliki NISN sama sekali. Jadi syarat terbit NISN itu adalah data identitas peserta didik terisi dengan lengkap dan wajar. Lengkap itu berarti datanya lengkap ya, terisi dengan baik sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diminta. Nama ibu misalnya tidak ditulis dengan ibu, nah maksudnya itu. Atau menggunakan tanda karakter khusus yang memang tidak diizinkan. Kemudian NIK peserta didik, Dapodik dan verbal PD tercatat valid di Dukcapil. Jadi pastikan NIK-nya itu statusnya adalah checklist ya. Untuk NIK-nya pastikan dia jangan silang tapi pastikan sudah padan ya, sudah cocok dengan Dukcapil. Jadi ketika datanya sudah cocok dan hijau itu teman-teman Pusdatin akan mengenerate NISN tersebut. Jadi NISN itu diterbitkan oleh sistem nanti oleh teman-teman ranah dari teman-teman Pusdatin itu tugasnya. Gitu ya. Tugas operator adalah memastikan yang belum punya NISN itu adalah datanya benar dan dia sudah NIK-nya itu cocok dengan Dukcapil ya, sudah checklist hijau. Nah, itu yang pertama. Nah, ini adalah untuk mengedit NISN, ini saya tidak bahas gitu ya. Ini teman-teman mungkin sudah sering pakai. Ini adalah untuk mengedit biodata yang ada di NISN. Ini untuk edit identitas mandiri yang dilakukan oleh orang tua murid atau oleh mandiri oleh siswa, ini bisa. Nah, ini yang kita mulai ya. Nah, misalnya ini adalah NISN dipakai lebih dari satu orang.
Cara ceknya di mana? Di menu quality control ya. Teman-teman silakan lihat di menu quality control. Nanti akan muncul dia dengan sekolah yang mana. Nah, untuk kasus saya ini dia baru ya. Baru saya tambahkan. Jadi dia tidak muncul di quality controlnya, itu tidak muncul biasanya dengan ganda dengan yang mana gitu ya. Ini saya tunggu. Nah, kemudian penyelesaian NISN ganda yang pertama. Ini juga saya sudah bahas. Kasus yang pertama adalah dua peserta didik yang berbeda menggunakan satu NISN yang sama. Status keaktifannya adalah aktif vs aktif. Nah, ini kasusnya sama aja seperti siswa kembar ya. Nah, siswa kembar itu di mana itu sebenarnya dua orang yang berbeda memperebutkan atau menggunakan satu NISN yang sama. Dan statusnya dua-duanya aktif gitu ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa ini dari SMK 2 Wonosari, di sini SMK S Fadila. Ini adalah dua orang yang berbeda tapi menggunakan satu NISN yang sama. Statusnya sama-sama aktif nih. Kalau dilihat biodatanya kan berbeda nih. Jadi ini bukan dua orang yang sama tapi menggunakan satu NISN yang berbeda. Nah, ini dilakukan oleh Pusdatin. Request dari sekolah dilakukan yang namanya penerbitan NISN baru. Nah, ini juga untuk kasus yang kembar saya bilang tadi ya. Jadi caranya apa? Teman-teman melakukan request ke Pusdatin melalui bantuan ULT Kemendikbudristek Dikti untuk mengajukan pengecekan atau pembuatan NISN baru untuk siswa yang kembar atau yang berbeda. Jadi silakan disampaikan ke ULT. Kemudian ini adalah penyelesaian NISN ganda gitu ya. Di mana satu peserta didik tercatat ganda di dua sekolah. Kondisi banyak terjadi pada peserta didik mutasi namun tidak dimutasikan keluar. Atau ini yang ditambahkan tadi ya, yang saya bahas di awal, ini ketika dia dari Kemenak, kemudian ditambahkan di SP Data Dik secara manual. Statusnya adalah aktif. Dan di sini kasusnya adalah sama-sama menggunakan Dapodik. Solusinya adalah operator satuan pendidikan mengeluarkan siswa dari Dapodik atau dari EMIS ya. Atau dari Verval PD saat ini ya. Saat ini sudah dikasih solusi adalah dikeluarkan dari Verval PD ya. Pengeluaran siswa tercatat siswa ganda ya, silakan dikeluarkan. Nah, kemudian ada NISN ganda lagi, tapi kasusnya adalah satu peserta didik tercatat ganda di sekolah atau madrasah. Kondisi banyak terjadi pada peserta didik mutasi namun tidak dimutasikan oleh satuan pendidikan, kemudian direkam ulang. Statusnya adalah aktif dan aktif. Kondisi sebenarnya siswa aktif di sekolah dan sudah pindah dari madrasah. Nah, ini yang kasusnya dengan teman-teman MTS ya. Contohnya juga sudah ada ini dengan MTSN 2. Jadi dia itu sekarang masuk ke Muhammadiyah Karangrejo di kelas 10, asal sekolah dia adalah di kelas 9. Nah, penyelesaiannya adalah diminta keluarkan oleh operator EMIS Kemenak. Dia tugasnya adalah keluarkan siswa dari Verval PD. Nah, ini juga sudah bisa diwakilkan dengan pengeluaran siswa yang tercatat ganda. Kalau dilakukan oleh operator EMIS Kemenak, itu berarti dikeluarkan dengan alasan lulus. Nah, harusnya siswa ini adalah lulus ya. Nah, ini bisa menggunakan cara pengeluaran siswa yang tercatat ganda, itu juga bisa. Kemudian penyelesaian NISN ganda. Penyelesaian NISN ganda. Yang keempat, di mana satu peserta didik tercatat ganda di sekolah madrasah. Kondisi banyak terjadi pada peserta didik mutasi lulus dan sudah dimutasikan keluar oleh satuan pendidikan. Namun sekolah tujuan tidak melakukan tarik data, melainkan merekam ulang datanya. Status keaktifan adalah aktif vs tidak aktif. Nah, untuk kasus yang seperti ini adalah melakukan merger ya. Ini dilakukan oleh operator dinas atau Kemenak melakukan merger siswa di Verval PD. Ini yang saya bilang tadi, ini adalah ranah dari Dinas Pendidikan atau Pusdatin yang melakukan tabel potensi merger ya. Ketika ini adalah orang yang sama, sementara dia tidak aktif dan aktif salah satunya, ini akan di merger sehingga nanti hanya akan ada yang aktif saja. Dengan asumsi kedua orang ini akan di merger kalau memang datanya identik, dalam artian sebenarnya ini dua orang yang sama nih, baru akan dilakukan merger. Syaratnya melakukan merger adalah syaratnya melakukan merger adalah salah satunya harus aktif dan tidak aktif. Tidak bisa kalau dua-duanya aktif dilakukan merger.
Kalau dua-duanya masih aktif, berarti tugasnya adalah meminta satuan pendidikan asal atau operator Kemenak, operator emisnya atau Dapodiknya mengeluarkan terlebih dahulu ya, baru bisa dilakukan merger. Nah, jadi itu adalah permasalahan NISN ganda atau merah atau invalid ya. Jadi saat ini teman-teman bisa mengajukan pengeluaran, ini yang tadi ya, yang quality control. Ini punya saya belum muncul ya, saya belum bisa contohkan, ini belum muncul untuk gandanya dengan siapa karena baru masuk ke Verval PD gitu ya, jadi saya belum bisa masukkan. Jadi untuk kasus teman-teman itu yang membahas NISN, jadi pastikan bahwa teman-teman memahami kasus punya teman-teman itu seperti apa. Kalau teman-teman itu ganda dengan sekolah asalnya dan statusnya adalah dari MTS, berarti teman-teman melakukan pengeluaran siswa ganda melalui aplikasi itu dan masukkan NPSN dan NISN SMP-nya ya. Jadi masukkan ke situ, kemudian lakukan pengeluaran siswa ganda. Nanti akan di-approve oleh ya. Ini nanti akan di-approve oleh persetujuan pusat ya. Jadi harus menunggu persetujuan pusat. Nanti kalau sudah disetujui pusat, itu nanti akan menjadi tidak ganda lagi, gitu ya. Jadi teman-teman silakan ajukan itu untuk pengeluaran siswa yang tercatat ganda. Dengan kasus adalah 2 orang yang sama tetapi memiliki satu NISN. Untuk kasus 2 sekolah yang berbeda tapi itu adalah 1 orang yang sama dan memiliki satu NISN yang sama gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait NISN silakan komen di bawah gitu ya, akan kita bahas. Teman-teman silakan pahami alurnya, saya akan sampaikan filenya di deskripsi, silakan di-download. Salam satu data.